Pembalasan kejam. Aku bawa anjing galak untuk menyerang suami kakakku, yang tega pukuli kakakku dan tertangkap basah sedang berduaan dengan wanita lain. Ternyata namaku Sinta. Aku terlahir di keluarga yang agamis, tapi aku bisa dibilang sedikit beda dari gambaran anak perempuan ideal menurut orang-orang di sekitarku. Aku tombau, punya banyak teman dari berbagai latar belakang, muslim, non-muslim, bahkan komunitas pecinta motor. Pakaian? Ya, kadang aku suka pakai jeans robek atau kaos longgar, sesuatu yang sering membuat orang tuaku geleng-geleng kepala. "Dek, coba pakaianmu itu diganti, biar nggak kelihatan aneh di mata orang," kata ibu suatu sore sambil menyetrika baju. Aku cuma nyengir sambil memainkan ujung kaosku. "Bu, yang penting hatinya kan, bukan kainnya." Ayah yang mendengar dari ruang tamu ikut tertawa. "Anak ini memang gak ada matinya," jawabnya. Ibu menghela napas, tapi sudut bibirnya terangkat. "Ya sudah, terserah. Tapi jangan kaget kalau nanti ada yang komentar macam-macam." "Aku kebal, Bu," jawabku sambil mengambil pisang di meja. Meski sering jadi bahan komentar, keluarga kami hangat. Makan malam selalu ramai, saling bercanda, tak pernah ada jarak. Kakakku, Rina, adalah sosok yang paling sabar dan lembut di rumah. Dia sudah menikah 3 tahun lalu dengan lelaki bernama Dimas. Aku jarang ikut campur urusan rumah tangganya, karena kukira semua baik-baik saja. Namun, beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang terasa ganjil. Suatu malam, kami makan malam bersama. Rina datang sendirian, tanpa Dimas. "Kak Dimas nggak ikut?" tanyaku sambil menaruh ayam goreng di piringnya. Rina tersenyum tipis. Dia lembur. "Lembur terus, ya?" Ayah bertanya, suaranya datar. Rina tidak langsung menjawab. Dia hanya mengangguk pelan sambil mengambil nasi. Aku memperhatikan wajahnya. Ada lingkaran hitam di bawah mata, dan dia makan tanpa semangat. Tanganku gatal ingin bertanya lebih jauh, tapi aku menahan diri. Kalau aku menekan, bisa saja Rina tersinggung. Sehabis makan, saat aku mencuci piring, Rina duduk di kursi dapur, memandang kosong. "Kak, kamu nggak apa-apa?" tanyaku pelan. Dia menoleh dan tersenyum hambar. "Aku baik-baik aja, Dek." "Yakin? Kok kelihatannya kayak nggak happy gitu?" Dia menggeleng. "Nggak usah mikirin aku, kamu fokus aja sama hidupmu." Nada suaranya lembut, tapi jelas-jelas itu jawaban menghindar. Beberapa hari kemudian, aku pulang agak larut setelah nongkrong bareng teman-teman motor. Saat membuka pagar, kudengar suara pelan di teras. Rina duduk di ayunan, menunduk, dan menangis. Aku tertegun. "Kak?" Dia buru-buru menyeka air mata. "Oh, Sinta, kamu baru pulang?" Aku duduk di sebelahnya. "Kak, serius, ada apa?" Dia menghela napas panjang. "Dek, ini rumit. Aku nggak mau bikin mama sama papa khawatir. Kalau kakak cerita ke aku, nggak berarti harus cerita ke mereka kok." Dia menatapku lama, seperti menimbang. "Nanti aja, ya, aku masih bingung." Aku menggigit bibir. Rasa penasaran bercampur khawatir membuat dadaku sesak. Tapi aku tahu, memaksa hanya akan membuatnya menutup diri lebih rapat. Malam minggu berikutnya, aku ke minimarket dekat rumah. Saat keluar, aku melihat seseorang yang sangat familiar, Dimas. Dia tidak sendirian. Ada seorang wanita berdandan rapi di sisinya,
tertawa kecil sambil memegang lengan Dimas. Aku berdiri kaku. Dimas melihatku, dan untuk sepersekian detik wajahnya kaget, lalu berubah datar. "Halo, Sinta," sapanya, seolah tak terjadi apa-apa. Aku hanya mengangguk singkat. "Halo." Wanita itu menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum tipis. "Temanmu?" Dimas menjawab cepat, "Adik ipar." Aku tidak membalas senyum itu. Dalam hati, rasanya ada bara kecil yang menyala. Di rumah, aku gelisah. Haruskah aku menceritakan ini ke Rina? Tapi bagaimana kalau aku salah sangka? Mungkin saja wanita itu rekan kerja? Aku takut kalau aku bicara, justru menambah beban pikiran Rina. Keesokan harinya, aku membantu ibu menjemur pakaian. Rina keluar membawa cucian lain. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Kak, kemarin aku lihat." Belum sempat aku melanjutkan, Rina berkata, "Dek, aku minta tolong. Kalau kamu lihat sesuatu tentang Dimas, simpan dulu sendiri. Aku belum siap bahas apapun." Aku terdiam. Dia bahkan belum tahu apa yang akan kukatakan, tapi reaksinya seakan dia sudah menebak. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap layar ponsel. Tanganku mengetik pesan untuk Rina. "Kak, aku cuma mau bilang, apapun yang terjadi, aku di pihakmu." Tapi aku menghapusnya lagi. Aku memilih mengetuk pintu kamarnya. "Masuk," suaranya pelan. Dia sedang melipat baju di atas ranjang. Aku duduk di ujung ranjang. "Kak, aku nggak tahu masalahnya apa, tapi kamu nggak sendirian." Dia berhenti melipat baju, matanya berkaca-kaca. "Makasih, Dek. Itu aja udah cukup." Aku menatapnya lama. Ada banyak pertanyaan di kepalaku, tapi aku simpan semua. Karena kadang, diam lebih menyelamatkan daripada kata-kata yang salah waktu. Namun, sejak malam itu, aku mulai lebih memperhatikan. Dimas semakin jarang datang ke rumah. Kalaupun datang, dia lebih sering main ponsel daripada ngobrol. Aku melihat cara Rina menatapnya, bukan lagi seperti istri yang dimanja, tapi seperti seseorang yang berusaha keras menahan pecahnya sesuatu di dalam dirinya. Dan aku masih di persimpangan. Antara ingin membongkar semua, atau tetap diam demi menjaga suasana. Yang jelas, di hatiku mulai tumbuh satu tekad. Kalau sampai ada yang melukai Rina, aku tidak akan tinggal diam. Suatu sore, aku sedang duduk di teras sambil menyeruput teh hangat, mencoba menikmati angin sore yang berhembus. Ponselku bergetar. Dari Lela. "Nin, lo tahu nggak? Gue lihat suami kakak lo kemarin bentak-bentak dia di parkiran. Parah deh, mukanya kakak lo sampai pucat." Tanganku refleks menegang. Aku langsung mengetik balasan. "Aku, serius? Kok bisa?" Titik 3 tanda mengetik muncul sebentar, lalu pesan balasan masuk. "Lela, gue nggak tahu detailnya. Gue lewat doang soalnya." Tapi nadanya keras banget. Orang-orang pada nengok. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Ada rasa panas menjalar dari dada ke kepala. Tak ingin membuat kesimpulan gegabah, aku menekan nomor Lela. "Assalamualaikum, La." "Waalaikumsalam. Nin, sorry ya kalau bikin lo kepikiran." "Nggak apa-apa, tapi, beneran, Kak Rina dibentak di depan umum." Lela menghela napas dari seberang. "Iya, Nin. Gue lagi bawa belanjaan dari mobil, terus denger suara cowok kenceng banget. Gue nengok. Dimas lagi ngomel-ngomel. Kakak lo diam aja, pucat, cuma pegang tas erat-erat." "Dia nggak nangis?" tanyaku cepat. "Kayaknya nahan, Nin. Soalnya matanya merah."
tapi bibirnya rapet banget. Gue mau nyamperin, tapi, ya lo tahu sendiri, gue nggak mau bikin dia makin gak enak. Aku terdiam. Mataku menatap kosong ke jalan depan rumah. Lo yakin itu Dimas? Maksudnya, nggak salah lihat orang. Nin, gue tinggal di kompleks yang sama, masa gue nggak tahu muka suami kakak lo? Suara Lela sedikit meninggi, lalu melunak lagi. Gue cerita ini bukan mau bikin ribut, tapi gue kasihan lihat dia. Aku menelan ludah. Makasih, lah, udah cerita. Gue bakal lihat dulu gimana nanti. Oke, tapi hati-hati ya, Nin. Gue cuma takut Karina nggak cerita karena malu atau takut. Setelah menutup telepon, aku duduk lama tanpa bergerak. Otakku memutar kembali potongan kejadian yang Lela ceritakan. Rina dibentak di parkiran, di depan orang-orang. Dia yang selama ini selalu terlihat lembut, diperlakukan seperti itu oleh suaminya sendiri. Malamnya, Rina datang ke rumah. Aku memperhatikan dari pintu dapur. Dia tersenyum pada Mama, membantu menata lauk di meja makan. Dari luar, semuanya tampak normal. Tapi aku tahu, ada yang gak beres. Saat kami berdua di dapur, aku mencoba memulai pembicaraan. HM. Dia sedang memotong tempe. Kemarin, kakak ketemu Lela, enggak? Rina menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke tempe. Enggak. Emang kenapa? Dia bilang, dia lihat kakak di parkiran. Sama Mas Dimas. Rina berhenti memotong, tangannya kaku. Oh, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Katanya, Mas Dimas bentak kakak. Dia menarik napas panjang, lalu meletakkan pisau di talenan. Sinta, jangan bahas ini di rumah, ya? Tapi Kak, aku serius. Nada suaranya tegas, berbeda dari biasanya. Ini, masalah rumah tangga. Aku nggak mau Mama sama Papa tahu. Aku menatapnya lama. Kak, aku cuma khawatir. Kakak nggak perlu pura-pura nggak apa-apa kalau emang lagi sakit hati. Dia menunduk. Bukan pura-pura. Aku cuma berusaha nggak bikin masalah makin besar. Aku menggenggam tangan Rina. Masalahnya udah besar. Kak, cuma kakak aja yang milih diam. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Tapi dia tersenyum tipis, lalu menarik tangannya. Nanti kita ngobrol, ya? Sekarang makan dulu. Usai makan, aku menunggu di kamarku. Aku berharap Rina akan masuk dan mulai bercerita. Tapi yang datang hanya bunyi motor Dimas di luar rumah. Aku mengintip dari jendela. Mereka bicara di depan gerbang, dengan suara pelan. Tapi dari gestur tubuh Dimas yang menunjuk-nunjuk, aku bisa menebak suasananya panas. Rina hanya mengangguk, lalu masuk rumah tanpa melihatku. Beberapa menit kemudian, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamarnya. Kak, boleh aku masuk? Dia menoleh, tersenyum lelah. Masuk aja, Dek. Aku duduk di tepi ranjang. Kak, aku nggak tahan lihat kakak gini. Kalau Mas Dimas nyakitin kakak, apapun bentuknya, aku nggak bisa diam. Rina menatapku lama, lalu tertawa pendek, tawa yang terdengar pahit. Dek, kamu pikir gampang ninggalin orang yang udah kamu nikahin? Hidup nggak cuma soal perasaan. Ada keluarga, ada omongan orang, ada janji yang udah diucapin di depan Tuhan. Tapi Kak, janji itu kan buat saling menjaga, bukan nyakitin. Suaraku mulai bergetar. Dia menutup mata sebentar. Aku cuma butuh waktu. Jangan ikut campur dulu, ya? Kak,
Aku memanggilnya pelan, tapi dia sudah memalingkan wajah. Malam itu aku sulit tidur. Bayangan Rina yang pucat di parkiran terus menghantui pikiranku. Kata-kata Lela terngiang-ngiang. Ada bagian dari diriku yang ingin langsung menemui Dimas dan menuntut penjelasan. Tapi aku tahu, kalau aku melakukannya tanpa persetujuan Rina, itu bisa memperburuk keadaan. Aku menatap layar ponsel. Jariku menulis pesan ke Lela. "La, makasih udah cerita. Gue belum bisa gerak sekarang, tapi gue bakal jagain Kak Rina." Lela membalas singkat, "Gue ngerti. Lo hati-hati, Nin." Keesokan harinya, aku sengaja mampir ke rumah Rina dengan alasan mengantar kue. Dia tampak kaget melihatku. "Wih, tumben datang pagi-pagi," katanya sambil membuka pintu. Aku nyengir. "Kangen aja." Kami duduk di ruang tamu. Mataku melirik ke pergelangan tangannya, ada bekas merah samar. "Kak, itu kenapa?" Rina buru-buru menutup tangannya dengan lengan baju. "Nggak apa-apa," kebentur meja. Aku mendesah. "Kak, ini udah kelewatan." Dia menggeleng cepat. "Dek, aku mohon, jangan bikin masalah." Aku mencondongkan badan. "Masalahnya udah ada, Kak. Kakak cuma nggak mau lihat." Dia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh di depanku. "Aku takut, Dek." Aku terdiam. Semua kemarahanku mendadak berubah jadi rasa ingin memeluknya erat. "Kak, kalau kakak takut, kakak nggak harus hadapi ini sendirian. Ada aku, ada mama, papa. Kita bisa cari jalan keluar." Rina menggeleng. "Kalau mama papa tahu, mereka bakal kecewa. Aku nggak sanggup lihat itu." Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Marah pada Dimas, sedih melihat Rina, dan frustrasi karena terikat oleh keinginannya untuk diam. Dalam hati, aku berjanji, mungkin aku belum bisa bergerak sekarang. Keesokan harinya, aku sengaja mampir ke rumah kakakku. Udara pagi masih segar, tapi pikiranku dipenuhi pertanyaan. Aku membawa sekotak kue bolu kesukaan Rina, meski sebenarnya alasanku datang bukan sekadar mengantar makanan. Pintu terbuka setelah beberapa ketukan. Rina berdiri di sana, mengenakan daster bunga-bunga dan senyum tipis yang seolah ditempel paksa di wajahnya. Sinta, tumben pagi-pagi udah nongol." Aku tersenyum seadanya. "Kangen aja sama kakak." Kami duduk di ruang tamu. Rina menuangkan teh untukku, gerakannya rapi seperti biasa. Tapi aku memerhatikan dengan saksama, mencari tanda-tanda yang diceritakan Lela kemarin. Memar, bengkak, atau bekas lain di kulitnya. Tidak ada. Kulitnya tampak bersih. Tapi entah kenapa, justru itu yang membuatku makin curiga. Aku dengar kabar nggak enak. "Kak," ucapku hati-hati, sambil menatap matanya. Rina berhenti menuang teh sebentar, lalu tertawa kecil. "Ah, gosip aja itu. Jangan didengerin. Rumah tangga kami baik-baik aja kok." Aku memperhatikan cara dia tersenyum. Bibir terangkat, tapi mata tidak ikut tersenyum. Itu senyum yang dipaksakan. "Kak," aku mencondongkan badan, menurunkan suaraku. "Gosipnya bukan sembarang gosip. Aku dengar dari orang yang lihat langsung." Rina meletakkan cangkir di meja, sedikit lebih keras dari yang seharusnya. "Sinta, kamu tahu nggak? Dalam rumah tangga itu, yang tahu isi sebenarnya cuma 2 orang, suami dan istri. Orang luar cuma lihat dari luar. Jadi, nggak usah percaya apa yang mereka bilang." Aku menarik napas panjang. "Kalau itu bohong, kenapa kakak kaget waktu aku bilang?" Rina memalingkan wajah.
Aku nggak kaget. Cuma, nggak nyangka aja kamu mau bahas ini. Karena aku khawatir, kataku tegas. Aku nggak mau kakak pura-pura kuat kalau sebenarnya lagi disakiti. Dia menoleh padaku, dan untuk sesaat aku melihat kilatan marah bercampur sedih di matanya. Sinta, jangan mempersulit aku. Aku udah cukup pusing dengan urusanku sendiri. Aku nggak mau mempersulit, jawabku cepat. Aku mau bantu. Tapi aku nggak bisa bantu kalau kakak terus menutup semua pintu. Rina menghela napas panjang. Dek, ada hal-hal yang nggak bisa kamu pahami sebelum kamu nikah. Mungkin, aku mengaku. Tapi aku ngerti satu hal, cinta nggak seharusnya bikin kita takut atau sakit hati. Dia menatapku lama, lalu menunduk, mengaduk tehnya padahal gulanya sudah larut. Kamu pikir aku nggak tahu itu? Tapi hidup nggak sesederhana teori, Dek. Ada perasaan malu, ada pandangan orang, ada janji di depan Tuhan. Janji itu buat saling jaga. Kak, aku menahan getaran di suaraku. Kalau yang satu nyakitin, berarti dia yang udah melanggar janji itu. Rina terdiam. Jari-jarinya meremas gagang cangkir. Aku ingin sekali memegang tangannya, tapi takut dia menjauh. Kalau mama sama papa tahu, mereka bakal kecewa, katanya lirih. Mereka nggak nyangka aku bisa gagal. Aku hampir tertawa sarkastis, tapi kutahan. Kak, yang gagal itu orang yang nyakitin, bukan yang bertahan sambil terluka. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu pikir aku nggak pernah mau pergi? Tiap kali aku mau buka mulut, aku kepikiran, kalau aku keluar dari rumah ini, aku mau kemana? Mau mulai dari mana? Apa kata orang nanti? Hatiku mencelos. Kak, kita keluarga. Kalau kakak pulang, kita semua ada buat kakak. Aku, mama, papa, kita nggak akan biarin kakak sendirian. Rina menggigit bibir. Kadang aku pengen percaya itu. Tapi aku juga takut kalau semua ini cuma bikin aku makin terlihat lemah. Aku menggeleng. Kak, minta bantuan itu bukan tanda lemah. Itu tanda kita tahu batas kita. Dan aku nggak mau kakak nunggu sampai batas itu jebol. Dia menghela napas lagi, kali ini lebih dalam. Sinta, tolong. Jangan bahas ini lagi. Aku janji, kalau aku butuh, aku bakal cerita. Tapi Kak. Dek, suaranya sedikit meninggi. Aku mohon. Suasana hening. Aku hanya bisa menatap wajahnya yang sekarang benar-benar terlihat lelah. Akhirnya aku mengangguk pelan. Baiklah. Tapi ingat, kapanpun kakak mau bicara, aku siap dengerin. Aku nggak peduli jam berapa. Dia tersenyum tipis. Kali ini ada sedikit kehangatan, tapi tetap dibungkus tembok yang tebal. Makasih, Dek. Saat aku pulang, langkahku terasa berat. Kata-kata Rina bergema di kepalaku. Aku tahu dia berusaha melindungi pernikahannya, atau mungkin melindungi harga dirinya. Tapi aku juga tahu, semakin lama dia bertahan dalam diam, semakin sulit dia keluar. Di perjalanan, aku menyalakan ponsel dan menulis pesan untuk Lela. Lah, gue udah ketemu Rina. Dia nggak mau cerita. Tapi gue nggak akan tinggal diam. Lela membalas cepat. Lo hati-hati, Nin. Kadang orang yang kita mau selamatin malah marah kalau kita turun tangan. Aku mengetik balasan, gue tahu. Tapi kalau itu demi dia, gue siap dimarahin. Malamnya, aku tak bisa tidur. Bayangan Rina tersenyum tipis itu terus menghantuiku. Aku memikirkan bagaimana dia menutup semua pintu pembicaraan, dan bagaimana setiap kata, baik-baik saja, dari mulutnya terdengar seperti dinding tinggi yang rapuh di dalam.
Aku berbaring menatap langit-langit, lalu berbisik pada diri sendiri. Kalau dia nggak mau bicara, mungkin aku harus cari tahu sendiri. Malam itu, setelah makan malam, aku duduk di ruang keluarga bersama ayah dan ibu. Televisi menyala menayangkan berita malam, tapi pikiranku melayang ke Rina. Setiap gerak dan senyumnya siang tadi terasa begitu dipaksakan, dan itu membuat hatiku resah. Aku menunggu sampai acara berita berganti iklan, lalu membuka suara. "Yah, Bu, aku mau cerita sesuatu," kataku pelan. Ayah yang sedang memegang koran menoleh. "Apa, Dek?" Ibu ikut memandangku, alisnya sedikit berkerut. Aku menarik napas panjang. Tadi aku ke rumah Kak Rina. Aku dengar kabar dari Lela, katanya kemarin Kak Rina dibentak sama Mas Dimas di parkiran. Di depan orang banyak. Ibu langsung mengangkat alis. "Dari siapa kamu dengarnya?" "Dari Lela. Dia tinggal di kompleks yang sama. Dia bilang lihat sendiri," jawabku cepat. Ayah menghela napas, lalu melipat koran di pangkuannya. "Kalau cuma dengar kata orang, jangan ikut campur dulu. Kalau salah, nanti malah merusak." "Tapi ya, Lela bilang dia lihat langsung." Aku mencoba meyakinkan. "Itu tetap kata orang," potong ayah, suaranya tegas tapi tidak meninggi. "Kamu sendiri nggak lihat. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ibu mengangguk setuju. "Ibu tahu kamu khawatir sama kakakmu, tapi jangan buru-buru menuduh. Rumah tangga itu urusan mereka berdua. Kalau ada buktinya, baru kita bicara. Sekarang biar Rina yang jalanin rumah tangganya." Aku terdiam, tapi hati rasanya bergemuruh. "Bu, yah, kalau benar dia dibentak di depan umum, itu buktikan kalau ada yang gak beres." Ibu menatapku, kali ini lebih lembut. "Dek, Ibu ngerti kamu sayang sama dia. Tapi kamu juga harus hati-hati. Kadang kita pikir kita membantu, padahal justru memperkeruh keadaan." Memperkeruh keadaan, aku mengulang dengan nada tak percaya. "Kalau Kak Rina sampai disakiti, masa kita diam aja?" Ayah menatapku lama, tatapannya dalam. "Sinta, kita ini orang luar dalam hubungan mereka. Bahkan sebagai orang tua dan adik, kita nggak tahu pasti apa yang terjadi di balik pintu rumah mereka. Kalau kamu datang dengan tuduhan, Dimas bisa marah, Rina bisa merasa dipermalukan. Hasilnya, dia malah makin menutup diri dari kita." Kata-kata ayah seperti tamparan halus. Aku mengalihkan pandangan, menatap ujung karpet. "Tapi gimana kalau dia diam karena takut?" tanyaku, suara mulai bergetar. "Kalau dia butuh kita tapi nggak berani minta bantuan?" Ibu bergeser duduk lebih dekat, menyentuh punggung tanganku. "Dek, percaya sama ibu. Kalau dia butuh, dia akan bicara. Rina itu anak yang kuat. Kita nggak boleh merampas keputusannya untuk mengatur rumah tangganya sendiri." Aku menunduk. Kata-kata itu masuk akal, tapi rasanya pahit. "Jadi, kita tunggu aja sampai dia benar-benar nggak sanggup?" tanyaku lirih. Ibu menatapku dengan sorot mata yang sulit kutebak, campuran sayang dan kewaspadaan. "Kadang, ya. Karena kalau kita melangkah terlalu cepat, kita bisa menghancurkan jembatan yang dia perlukan untuk keluar." Aku ingin membantah, tapi ayah mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku diam sejenak. "Sinta, kamu tahu kan papa nggak akan tinggal diam kalau Rina benar-benar disakiti? Tapi papa juga nggak mau kita bergerak tanpa kepastian. Kalau kamu bisa cari bukti yang jelas, kita akan bertindak bersama-sama." Kalimat itu membuat pikiranku berputar cepat. Bukti. Itu berarti, kalau aku ingin membantu Rina, aku harus tahu persis apa yang terjadi. Baik, yah,
jawabku pelan. Tapi kalau suatu hari aku lihat sendiri, aku nggak akan diam. Ayah mengangguk. Kalau kamu lihat sendiri, kamu bilang ke papa dulu. Kita hadapi sama-sama. Ibu tersenyum tipis, mencoba mengakhiri ketegangan. Sekarang, sudah malam. Nanti malah nggak bisa tidur kalau terus dibahas. Tapi aku tahu, bahkan saat kami beranjak ke kamar masing-masing, pembicaraan ini akan terus berputar di kepalaku. Di kamarku, aku duduk di tepi ranjang, menatap ponsel. Pesan Lela masih ada di layar, seolah menantangku. Mukanya kakak lo sampai pucat. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku bergumam pada diri sendiri, kalau cuma tunggu, aku takut nanti terlambat. Aku mengambil buku catatan kecil dari laci. Di halaman pertama, aku menulis, Rina Dimas cari bukti. Lalu di bawahnya, amati interaksi mereka. Tanya tetangga dengan hati-hati. Perhatikan perubahan fisik ekspresi Rina. Tanganku sedikit bergetar saat menulis. Aku merasa seperti sedang memulai sesuatu yang bisa mengubah banyak hal. Tapi aku tahu, kalau aku diam saja, rasa bersalah itu akan menghantuiku. Keesokan paginya saat sarapan, ibu bertanya, "Kamu ada rencana hari ini, Dek?" Aku mengangkat bahu. Mungkin mau ke rumah Kak Rina lagi, lihat-lihat. Ayah melirik sekilas. Ingat yang papa bilang tadi malam. Aku tersenyum tipis. Iya, yah. Aku cuma mau main biasa aja. Tapi dalam hati, aku tahu ini bukan kunjungan biasa. Ini langkah pertama untuk menemukan kebenaran. Meskipun itu berarti aku harus melawan keinginan Rina untuk tetap diam. Sore itu, aku duduk di kafe kecil langganan kami bertiga. Hujan baru saja reda, aroma kopi bercampur tanah basah memenuhi udara. Rani sudah menunggu di pojokan, tangannya sibuk menggulir layar ponsel. Tak lama kemudian, Bima datang dengan jaket motor yang masih basah di bagian bahunya. "Ada apa?" Mukanya serius banget, tanya Bima sambil menarik kursi. Aku menunduk sebentar, memastikan tak ada orang asing yang duduk terlalu dekat. "Gue mau cerita. Tapi janji, nggak keluar dari kita bertiga dulu." Rani meletakkan ponselnya. "Janji. Udah, cepet cerita." Aku menarik napas panjang. Gue dengar kabar dari Lela, tetangganya Kak Rina. Katanya kemarin dia lihat Mas Dimas bentak-bentak Kak Rina di parkiran kompleks. Mukanya Kak Rina sampai pucat. Rani langsung meletakkan gelas kopinya agak keras di meja. "Astaga, Nin, ini nggak bisa didiemin. Kalau lo diam, kakak lo bisa babak belur tiap hari." Aku menatapnya dengan sorot ragu. Tapi ayah sama ibu bilang jangan ikut campur kalau cuma dengar dari orang. Mereka bilang, harus ada bukti. Bima mengangguk pelan, tapi matanya tajam. "Gue ngerti sih posisi orang tua lo. Tapi, Nin, kalau emang bener ada masalah, nunggu bukti kadang berarti nunggu semuanya udah parah banget. Ayah bilang, kalau gue lihat sendiri atau ada bukti nyata, baru boleh ngomong. Makanya gue bingung. Gue nggak mau gegabah, tapi juga nggak mau nyesel." Rani menyandarkan punggung, lalu menatapku serius. "Berarti gini, kita cari bukti itu. Tapi pelan-pelan, nggak bikin Kak Rina atau orang rumah curiga. Kalau memang nggak ada apa-apa, ya syukur. Tapi kalau ada, kita udah siap." Potong Bima melanjutkan kalimat Rani. "Gue bisa bantu. Kita selidiki, tapi harus hati-hati." Aku menatap mereka berdua, merasa lega sekaligus takut. "Lo yakin mau ikut ribet kayak gini?" Bima tertawa pendek. "Nin, dari SMA lo udah kita anggap keluarga. Kalau ada yang nyakitin keluarga lo,
ya kita ikut turun tangan. Rani mengangguk mantap. Betul. Lagian, siapa lagi yang bisa lo percaya kalau bukan kita? Kami bertiga mulai menyusun rencana sederhana. Bima mengambil serbet kertas dari meja dan mulai coret-coret. Pertama, katanya, kita harus tahu kebiasaan Dimas. Jam kerja, jam pulang, aktivitas di luar. Kalau ada pola, kita bisa tahu kapan dia sering sama Kak Rina di rumah atau di luar. Rani menambahkan, kedua, perhatiin kondisi fisik dan emosinya Kak Rina. Lo kan adiknya, Nin, pasti lebih gampang baca perubahan kecil di wajah atau sikap dia. Aku mengangguk sambil mencatat di ponsel. Gue juga bisa coba tanya-tanya Lela lagi, tapi pelan-pelan. Jangan sampai kayak interogasi. Bima menatapku. Lo kuat nggak, Nin? Maksud gue, kalau ternyata yang kita temuin nanti nggak enak, lo siap? Pertanyaannya membuat dadaku sesak. Gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu, gue nggak akan diam. Malam itu, saat pulang ke rumah, aku merasa seperti memulai misi rahasia. Aku teringat perkataan ayah, kalau ada bukti, kita hadapi sama-sama. Dan sekarang, aku bertekad bukti itu akan aku temukan. Aku mulai dengan hal kecil, mengirim pesan ke Rina. Kak, besok aku boleh main lagi nggak? Kangen ngobrol sama kamu. Balasannya cepat datang. Bol, tapi aku lagi banyak kerjaan rumah, jadi nggak bisa keluar. Ada nada menghindar di situ, tapi aku tak mau langsung curiga. Keesokan harinya di kafe, kami bertiga bertemu lagi untuk menyamakan langkah. Rani membawa laptop dan membuka peta kecil kompleks perumahan Rina. Ini rumahnya Lela di Blok B. Dari sini ke rumah Rina nggak jauh. Kalau kita mau amati, mending dari area taman depan atau warung kecil di dekat gerbang. Bima menunjuk ke layar. Kalau gue nongkrong di warung, aman. Gue bisa pura-pura ngobrol sama tukang ojek yang biasa mangkal di situ. Kadang info paling jujur datang dari orang yang sehari-hari lihat. Aku tersenyum tipis. Kayak detektif aja kita. Rani nyengir. Ya anggap aja kita detektif amatir. Bedanya, kita nggak dibayar. Hari-hari berikutnya, aku mulai sering mampir ke rumah Rina dengan alasan iseng. Kadang aku datang sore, kadang pagi. Aku mencatat setiap detail kecil. Senyum yang terlalu singkat, mata yang terlihat letih, atau suara Dimas yang terdengar dari dapur. Suatu sore, saat kami duduk di ruang tamu, aku memberanikan diri bertanya. Kak, kemarin ada yang bilang lihat kamu sama Mas Dimas di parkiran. Kalian lagi ribut, ya? Rina menoleh cepat, lalu tertawa singkat. Siapa yang bilang? Ya, adalah. Aku cuma mau tahu, kamu nggak apa-apa kan? Dia menghela napas, menatapku sejenak. Nin, jangan percaya gosip. Kadang orang cuma lihat setengah kejadian, terus bikin cerita sendiri. Aku tersenyum, tapi hatiku tak tenang. Kalau kamu butuh cerita, aku ada kok. Rina mengangguk, tapi aku tahu dari tatapan matanya, dia menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, Bima mengirim pesan ke grup kami bertiga. Gue lihat Dimas tadi sore, Nin. Dia marah-marah di telepon sambil jalan ke arah parkiran. Muka tegang banget. Rani langsung membalas. Lo lihat Kak Rina juga enggak? Enggak. Tapi gue rasa, kalau ada yang mau kita tahu, ini saatnya. Tulis Bima. Jantungku berdegup kencang membaca itu. Aku tahu, perlahan-lahan, kami mulai mendekati sesuatu. Entah itu kebenaran yang pahit atau sekadar salah paham besar. Hari itu langit mendung, tapi hawa di dadaku jauh lebih berat daripada awan-awan kelabu di atas kepala. Kami bertiga sudah sepakat,
mulai pengintaian hari ini. Bima mempersiapkan motornya di ujung jalan, helm half-face-nya membuatnya bisa mengamati tanpa terlalu mencolok. Rani memilih duduk di kafe kecil yang letaknya menghadap langsung ke gerbang kompleks. Aku bersembunyi di balik deretan kios dekat taman, cukup jauh untuk tidak menarik perhatian tapi masih bisa memantau rumah Rina. Sebelum memulai, kami sempat briefing singkat lewat telepon. Bima, lo fokus di area parkiran sama gerbang masuk. Ya, kalau Dimas pulang lebih cepat atau ada gerak-gerik aneh, langsung kabarin, kataku. Oke, Kapten, jawabnya sambil terkekeh. Gue standby kayak intel, tenang aja. Rani menimpali dari ujung telepon, gue siap di sini. Udah pesan kopi biar nggak diusir. Kalau ada apa-apa, langsung gue fotoin dari sini. Aku menutup telepon, lalu duduk di bangku taman sambil pura-pura membaca buku. Tapi pikiranku terlalu gelisah untuk fokus pada kata-kata di halaman. Sesekali aku melirik ke arah rumah Rina. Pintu gerbang tertutup rapat. Sepi. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Biasanya, menurut info yang kami kumpulkan, Dimas pulang sekitar jam setengah 6. Aku memandangi jam tangan seolah sedang menunggu janji temu penting. Pukul 5:10, Bima mengabarkan lewat pesan singkat. Target belum kelihatan. Semua aman. Aku membalas singkat. Lanjut pantau. Rani juga mengirim foto dari kafenya. Foto itu hanya menunjukkan suasana jalanan yang relatif lengang. Sepi banget di sini, Nin. Kayak nunggu hujan turun. Aku tersenyum tipis. Atau kayak nunggu badai datang, gumamku sendiri. Menjelang pukul 6, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Rina. Aku langsung siaga, tapi ternyata itu hanya mobil kurir mengantar paket. Rina keluar, menerima paket dengan senyum lemah, lalu masuk lagi. Bima mengirim pesan, bukan Dimas. Paket doang. Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa kecewa. Sebagian diriku berharap ada sesuatu yang bisa membuktikan kekhawatiranku benar, tapi bagian lain, justru ingin semua ini hanya paranoia. Pukul 6:15, akhirnya Dimas muncul. Motor sportnya terdengar dari kejauhan sebelum terlihat. Dia berhenti di depan rumah, membuka helm, lalu langsung masuk tanpa banyak basa-basi. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Rani mengirim pesan dengan emoji datar. Hari pertama zong. Bima menambahkan, mungkin dia lagi capek, jadi nggak ada drama. Aku mengetik cepat. Oke, kita nggak boleh buru-buru. Besok kita coba lagi. Malamnya, kami bertiga berkumpul di warung nasi goreng langganan. Uap panas dari wajan besar bercampur aroma bawang putih memenuhi udara. Rani memulai, ya, walaupun hari ini kosong, setidaknya kita tahu dia pulang tepat waktu. Itu bisa jadi pembanding kalau besok-besok ada perubahan. Bima mengunyah pelan sebelum bicara, betul, intelijen itu butuh kesabaran. Lo nggak bisa expect dapat berita heboh di hari pertama. Aku menyender di kursi, memandangi lampu-lampu jalan yang berkelip. Gue tahu, cuma rasanya kayak main tarik ulur sama waktu. Gue nggak mau terlambat kalau emang ada masalah. Bima menatapku lekat-lekat. Justru karena itu kita harus sabar. Kalau kita gerak terlalu cepat tanpa bukti, bisa-bisa kita malah dianggap nyebarin fitnah. Rani mengangguk, tapi menatapku penuh empati. Nin, kalaupun nanti yang kita lihat benar-benar buruk, lo siapkan buat konfrontasi. Pertanyaan itu lagi-lagi membuat dadaku sesak. Aku menunduk, memutar-mutar sendok di gelas teh hangatku. Gue nggak tahu, tapi gue siap buat jagain Karina. Malam semakin larut,
dan kami bubar dengan janji melanjutkan pengintaian besok. Tapi entah kenapa, saat aku berbaring di tempat tidur, perasaan gelisah itu tak mau pergi. Di kepalaku, terbayang senyum tipis Kak Rina, tatapan matanya yang seperti menyimpan rahasia, dan suaranya yang berkata, "Rumah tangga kami baik-baik saja kok." Besok adalah hari kedua, dan entah kenapa, aku merasa badai mungkin benar-benar akan datang. Hari kedua pengintaian, cuacanya justru cerah. Aneh, pikirku, langit seperti tak tahu kalau hatiku sedang was-was. Aku sedang duduk di bangku taman sambil memantau dari jauh ketika ponselku bergetar. Nama Rani muncul di layar. Aku mengangkat. "Halo, Ran? Ada apa?" Suara Rani terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. "Nin, dia lagi di kafe. Sama cewek. Duduk di pojok. Nggak jauh dari tempat gue duduk sekarang." Dek. Aku langsung berdiri. "Lo serius? Cewek siapa?" "Nggak tahu. Bukan Rina, itu jelas. Bajunya rapi banget, kayak abis dari kantor. Dan, Nin, mereka kelihatan akrab banget." Aku menelan ludah. "Oke, gue outwu sekarang. Jangan bikin gerakan mencurigakan. Tetap di pos lo." Aku hampir berlari menuju motorku. Jalanan sore itu agak macet, tapi aku nekat menyalip satu demi satu kendaraan. Pikiranku bercampur aduk, marah, cemas, tapi juga ingin memastikan dengan mata kepala sendiri. 10 menit kemudian, aku sampai di depan kafe. Aku memarkir motor agak jauh, lalu berjalan pelan mendekati pintu kaca. Dari luar, aku bisa melihat Rani duduk di meja dekat jendela, pura-pura sibuk dengan laptopnya. Ia melirikku sekilas, lalu mengarahkan pandangan ke sudut ruangan. Mataku mengikuti isyarat itu. Dimas duduk di sana. Di depannya, seorang wanita berambut sebahu dengan kemeja biru pastel. Mereka tertawa, dan yang membuat darahku berdesir, tangan Dimas menepuk pelan tangan wanita itu di atas meja, seolah membenarkan sesuatu yang manis barusan ia katakan. Aku mengeluarkan ponsel, mencoba mengambil foto dari balik kaca. Tapi cahaya sore memantul di permukaan, membuat hasilnya buram. Aku mengumpat pelan. "Sial," gumamku. Rani mengirim pesan cepat. "Lo mau masuk?" Aku balas. "Enggak. Kalau gue masuk, dia bisa lihat. Gue harus dapat bukti dulu." Beberapa menit aku hanya mengamati dari luar. Dimas terlihat santai, sama sekali tak menunjukkan sikap orang yang khawatir ketahuan. Wanita itu tersenyum terus, sesekali memainkan sedotan di gelasnya. Dari bahasa tubuh mereka, jelas kali ini bukan sekadar obrolan kerja. Ponselku bergetar lagi, kali ini dari Bima. Gue dapat kabar dari satpam komplek. Tadi sore Dimas bilang ke Rina kalau dia ada lemburan di kantor. Lo yakin itu dia di kafe? Aku meremas ponsel. Yakin banget, gue lagi lihat langsung. Bima terdiam sejenak, lalu berkata serius. Nin, ini udah mulai kelihatan. Tapi jangan gegabah. Kita butuh bukti yang jelas. Kalau cuma foto buram, dia bisa ngeles. Aku menghela napas. Gue tahu, tapi ngeliatnya bikin darah gue naik. Makanya, tenangin diri lo dulu. Besok atau lusa, kita bisa atur cara buat rekam video. Aku menutup telepon dan kembali fokus. Setelah sekitar 30 menit, Dimas berdiri. Ia meraih tangan wanita itu sebentar sebelum mereka berjalan keluar. Untungnya aku sudah mundur ke belakang deretan mobil yang parkir, sehingga tak terlihat. Mereka keluar beriringan, lalu berpisah di depan kafe. Dimas naik motornya, wanita itu memanggil taksi online.
Rani keluar beberapa saat kemudian, wajahnya penuh emosi. Gila, Nin, itu udah jelas-jelas flirting. Gue sampai pengen ngelempar sendal dari tadi. Aku berusaha menenangkan diri, meski tanganku masih gemetar. Kita nggak boleh ceroboh. Kalau gue laporin ke Rina sekarang tanpa bukti kuat, bisa-bisa dia nggak percaya. Rani mengangguk, meski matanya masih berkobar. Besok kita lanjut. Tapi kali ini, kita harus siapin kamera yang beneran bagus. Aku menatap langit yang mulai berwarna oranye. Dalam hati, aku tahu, hari ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Dan aku tidak yakin seberapa siap aku untuk menghadapinya. Keesokan harinya, aku sudah bersiap sejak siang. Kamera ponselku penuh daya, dan aku meminjam kamera digital milik Bima untuk jaga-jaga. Aku tahu ini mungkin akan terasa seperti overkill. Tapi setelah kemarin hanya dapat foto buram, aku tak mau mengulang kesalahan. Bima mengirim pesan pagi-pagi. Gue udah cek rute dia kemarin. Kalau polanya sama, sore ini dia bakal nongkrong lagi sebelum pulang. Aku membalas. Oke. Gue ambil posisi di parkiran kafe. Lo pantau dari jauh. Rani juga ikut menyemangati lewat chat grup. Ingat, Nin. Jangan emosi. Fokus di bukti. Pukul 5 sore, aku sudah ada di parkiran kafe yang kemarin. Helmku masih terpasang, wajahku tertutup masker. Aku memilih berdiri di dekat sebuah mobil van putih yang cukup besar untuk berlindung. Dari celahnya, aku bisa mengamati pintu kafe dengan jelas. Sekitar 15 menit menunggu, motor sport itu datang. Dimas. Ia memarkir motor, lalu berjalan masuk tanpa melihat ke sekeliling. Aku langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel. Tak lama kemudian, wanita yang kemarin juga muncul. Hari ini ia memakai gaun sederhana warna krem, rambutnya tergerai. Mereka masuk ke kafe bersama, dan aku kembali menahan napas. Lewat setengah jam, pintu kafe terbuka lagi. Aku langsung siaga. Mereka keluar sambil tertawa kecil, seperti sepasang remaja yang baru jadian. Dan sebelum menuju mobil yang terparkir di ujung area, Dimas melakukan sesuatu yang membuat darahku mendidih. Tangannya meraih pinggang wanita itu, menariknya dekat, lalu memeluknya singkat tapi jelas mesra. Klik. Kamera digital Bima bekerja sempurna. 1 jepretan, 2 jepretan. Foto itu jernih. Tidak ada lagi alasan, buram, atau refleksi kaca. Ini bukti yang tak terbantahkan. Dadaku panas. Rasanya ingin langsung menghampiri dan menamparnya di tempat. Tapi kata-kata Bima dan Rani bergema di kepalaku. Jangan gegabah. Tunggu saatnya. Ponselku bergetar. Rani menelpon. Gimana? Lo dapet? Suaranya berbisik penuh tegang. Dapet, Ran. Jelas banget. Dia peluk pinggang cewek itu. Rani menghela napas. Ya Tuhan, Nin, lo kuat banget bisa nahan diri nggak langsung ngamuk. Bima masuk di panggilan konferensi, suaranya mantap. Oke, itu cukup buat bukti awal. Tapi kalau kita mau Rina benar-benar percaya, kita harus punya rangkaian, bukan cuma 1 foto. Kalau bisa video, lebih bagus. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Gue ngerti, tapi ngeliat itu tadi rasanya. Bima memotong, justru makanya kita harus main panjang. Kalau kita salah langkah, Dimas bisa balik nyerang kita dan bilang kita fitnah. Setelah Dimas dan wanita itu masuk mobil dan pergi, aku masih berdiri beberapa menit, mencoba mengatur napas. Saat kembali ke motor, aku melihat pantulan diriku di kaca spion. Mata merah, rahang mengeras. Aku sadar,
ini bukan cuma tentang membuktikan kecurigaan. Ini soal bagaimana aku akan menghadapi kakakku nanti. Karena setelah dia melihat foto ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Malam itu, aku duduk di kamar dengan foto hasil jepretan siang tadi. Berkali-kali aku melihatnya, memastikan mataku tidak salah. Tapi setiap kali, rasa marah dan sedih itu kembali menghantam. Aku tahu, waktunya sudah tiba untuk bicara langsung pada Rina. Keesokan paginya, aku datang ke rumahnya. Rina sedang duduk di ruang tamu sambil menyiapkan teh. Senyumnya hangat, tapi di matanya ada semburat lelah yang tak bisa ia sembunyikan. "Ada apa, Nin? Tumben pagi-pagi ke sini?" tanyanya sambil menuang teh ke cangkir. Aku duduk, menarik napas dalam-dalam. "Kak, aku mau nunjukin sesuatu." Kualihkan layar ponsel ke arahnya. Foto itu memenuhi layar. Dimas memeluk pinggang wanita itu, dengan jelas, di parkiran. Rina memandanginya lama. Diam. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Akhirnya ia tersenyum miris. "Itu cuma teman bisnisnya, Nin." Aku mengerutkan kening. "Teman bisnis? Kak, aku lihat sendiri mereka keluar kafe bareng. Ketawa-ketawa, terus." "Udah," potong Rina pelan. "Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku." Air mata jatuh dari matanya, cepat sekali, seolah ia tak bisa menahannya. Tapi dengan gerakan tergesa, ia menghapusnya. "Kak, kalau ada yang gak beres, aku cuma mau bantu. Aku gak mau kakak. Aku baik-baik aja." Nada suaranya tegas, tapi matanya bergetar. "Aku udah besar, Nin. Aku bisa ngurusin sendiri." Hatiku serasa diremas. Aku tahu ia sedang menutupi sesuatu. Bukan hanya soal foto itu, tapi mungkin sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Aku mencoba meraih tangannya. "Kak, kalau kakak gak mau cerita sekarang, aku ngerti. Tapi aku di sini, selalu." Ia tersenyum samar, menatapku seperti ingin mengatakan sesuatu, lalu membatalkannya. "Makasih, Nin. Sekarang, minum tehnya sebelum dingin." Aku menyesap teh itu, tapi rasanya pahit di tenggorokanku. Bukan karena tehnya, tapi karena aku tahu, ini belum berakhir. Aku mengendarai motor pulang dari rumah Rina dengan kepala penuh suara-suara yang beradu. Kata-katanya, "Aku baik-baik aja," terus terulang di kepalaku. Tapi matanya memohon pertolongan yang tak diucapkan. Begitu sampai di warung kopi langganan kami, aku langsung menemukan Rani dan Bima duduk di pojok. Rani sudah membuka laptop, Bima sibuk memutar sendok di gelas es kopinya. Aku menjatuhkan diri di kursi. "Dia nggak mau ngaku," ucapku lemas. "Tetap bilang itu cuma teman bisnis. Tapi gue yakin, ini bukan cuma soal selingkuh." Rani menatapku tajam. "Maksud lo?" Aku menggigit bibir. Gue ngerasa dia juga nyakitin kakakku. Mungkin bukan cuma fisik, tapi mental juga. Dia kayak takut. Beda banget sama Rina yang gue kenal. Bima akhirnya berhenti mengaduk. Ia menatapku lama sebelum berkata, "Kalau gitu, kita bikin dia kapok." Rani langsung menoleh. "Kapok? Maksud lo gimana?" Bima menyandarkan punggungnya. "Gue kenal orang yang punya anjing galak." Aku mendesah panjang. "Bim, ini serius. Lo kira ini film gangster?" Dia mengangkat bahu. Gue serius. Kita nggak akan nyakitin dia. Tapi kita bisa bikin dia ngerasain apa rasanya takut. Kadang orang kayak gitu cuma ngerti bahasa teror." Rani menggeleng. "Gue ngerti maksud lo,
Tapi itu bahaya. Kalau sampai ketahuan, bisa-bisa kita yang kena masalah. Bima mencondongkan tubuh ke meja. Lo mau diam terus sampai kakak lo hancur? Kalau dia nggak mau buka mulut, kita harus bikin si Dimas itu berhenti sendiri. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan hati yang panas. Gue nggak mau main kotor. Tapi gue juga nggak tahan lihat Karina kayak gitu. Rani menatapku penuh empati. Nin, kadang kita nggak bisa maksa orang buat cerita kalau dia belum siap. Tapi kita bisa jaga dia dari jauh. Bima mendengus. Menjaga dari jauh nggak cukup. Dia itu predator. Kalau nggak dikasih pelajaran, dia bakal makin jadi. Obrolan itu menggantung tegang. Aku menatap kedua sahabatku, dua orang yang sudah seperti keluarga. Kalaupun kita bikin dia kapok, ucapku akhirnya, kita harus punya rencana yang gak bikin kita masuk penjara. Bima menyeringai tipis. Tenang aja, gue bisa atur. Gak ada yang bakal nyangka kita. Rani menatapku penuh keraguan. Nin, lo bener-bener mau ikut cara dia? Aku terdiam lama. Dalam hati, ada suara yang berkata tidak. Tapi ada juga suara yang berkata ya, apalagi setiap kali teringat tatapan mata Rina yang penuh ketakutan kemarin. Akhirnya aku berkata pelan, kita lihat dulu opsinya. Malam itu, kami bertiga duduk di teras rumah Bima. Lampu jalanan redup, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Bima membuka ponsel dan menunjukkan foto seekor anjing herder besar dengan gigi tajam. Namanya Bruno, ujar Bima bangga. Kalau dia sampai ngejar lo bakal lari kayak kilat. Rani menghela napas. Bim, please. Ini bukan tentang menakut-nakuti doang. Kita harus mikirin dampaknya. Gue udah mikirin, jawab Bima. Kita nggak akan nyentuh dia. Kita cuma bikin momen di mana dia ketemu Bruno, tanpa sengaja. Aku menatapnya tajam. Dan kalau dia panik, terus jatuh atau celaka. Bima terdiam sebentar. Ya, itu risiko kecil. Tapi dia pantas dapat pelajaran. Rani langsung memotong. Nggak ada risiko kecil dalam hukum, Bim. Lo mau kita semua ditangkap. Suasana hening. Hanya suara motor yang sesekali lewat di jalan depan. Aku akhirnya angkat bicara. Oke, kita skip dulu soal anjing. Tapi kita perlu rencana buat dapetin bukti yang lebih kuat. Kalau kita bisa buktiin dia selingkuh dan nyakitin Karina, dia nggak akan punya ruang buat membela diri. Rani mengangguk. Nah, itu baru masuk akal. Gue bisa cari info dari orang dalam komplek. Lela kemarin udah nunjukin kalau dia mau cerita. Mungkin ada tetangga lain yang lihat atau dengar sesuatu. Bima menatapku. Dan gue bisa pantau pergerakannya lagi. Tapi kalau ketahuan, kita harus siap. Aku mengangguk. Gue siap. Demi Rina. Keesokan harinya, Rani bergerak cepat. Ia menghubungi Lela lewat telepon. Aku duduk di sebelahnya, mendengar percakapan itu dengan hati berdebar. Le, kemarin lo bilang lihat Dimas bentak-bentak Rina, ada kejadian lain gak? Tanya Rani. Suara Lela terdengar pelan dari seberang. Ada. Tapi, Rina selalu bilang gak apa-apa. Gue pernah lihat dia pulang bawa belanjaan, terus Dimas keluar rumah, nyambar kantong plastiknya, dan kayaknya marah banget soal isi belanjaannya. Gue nggak denger jelas, tapi nada suaranya kasar banget. Aku mencatat cepat. Rani mengangguk ke arahku. Ada saksi lain? Lela ragu-ragu. Mungkin Bu Ratna, tetangga sebelahnya. Dia pernah cerita sama gue, katanya sering dengar suara ribut-ribut dari dalam rumah. Begitu telepon ditutup, aku merasakan adrenalin mengalir. Ini dia.
Kalau Bu Ratna mau ngomong, kita punya saksi. Bima yang baru datang langsung menimpali, nah, itu lebih mantap dari Bruno. Tapi tetap aja, gue simpan opsi anjing di saku kalau dia masih ngeyel. Aku menatapnya lelah. Bim, tolong. Fokus dulu ke bukti. Dia mengangkat tangan, pura-pura menyerah. Oke. Sore itu, kami bertiga berjalan ke rumah Bu Ratna. Rumahnya sederhana, dengan pagar hijau dan bunga kertas yang merambat. Bu Ratna, wanita paruh-baya berkerudung, menyambut kami dengan ramah. Setelah basa-basi, Rani mulai bicara hati-hati. Bu, kami mau tanya soal rumah tangga Rina, kakaknya Nin. Bu Ratna menatap kami, lalu menunduk. Nak, saya nggak mau ikut campur urusan orang. Tapi, saya memang sering dengar suara teriak-teriak dari rumah mereka. Kadang malam, kadang pagi. Pernah juga suara barang jatuh. Aku merasakan jantungku mencelos. Bu, kakak saya pernah kelihatan luka-luka. Bu Ratna menghela napas panjang. Pernah. Waktu itu saya lihat tangannya memar. Dia bilang jatuh di kamar mandi. Tapi, entahlah. Keluar dari rumah Bu Ratna, aku merasa setengah lega, setengah hancur. Lega karena dugaan kami ada buktinya. Hancur karena artinya Rina benar-benar hidup dalam neraka. Bima menepuk pundakku. Nin, ini udah cukup buat bikin dia kebentur tembok. Kita siapin semua bukti, terus kasih ke dia. Kalau dia tetap nggak mau keluar dari situ, baru apa? Tanyaku waspada. Bima tersenyum tipis. Baru kita pikirin langkah berikutnya. Aku menghela napas. Gue harap nggak perlu sampai Bruno keluar kandang. Tapi di dalam hati, aku nggak terlalu yakin. Awalnya aku ragu. Nggak usah nyakitin, cukup bikin dia takut. Kataku sambil menatap Bima serius. Tenang aja, jawab Bima, dengan senyum yang malah bikin aku makin gak tenang. Anjingnya terlatih. Dia cuma akan bikin orang kencing celana, bukan luka. Rani langsung mengangkat alis. Lo ngomongnya santai banget. Bim, lo yakin ini gak bakal kelewatan? Bima bersandar di kursi, kedua tangannya terlipat di dada. Yakin. Bruno itu anjing pintar. Kalau gue kasih aba-aba berhenti, dia langsung berhenti. Lo pikir gue ini barbar apa? Aku mendesah panjang. Gue cuma gak mau kita berubah jadi kayak dia. Nyerang dari belakang, bikin orang takut. Kita kan tujuannya melindungi Kak Rina, bukan balas dendam. Melindungi itu bisa dalam banyak bentuk. Nin, sahut Bima. Kadang lo harus nunjukin kalau lo nggak bisa disepelein. Rani mencondongkan tubuh, nadanya lebih lembut. Nin, kalau lo masih nggak yakin, kita bisa pikirin cara lain. Misalnya, bikin dia malu di depan umum. Atau jebak dia biar ketahuan selingkuhnya. Masalahnya, potong Bima, cowok kayak gitu nggak malu. Ran, mau dia ketahuan selingkuh, dia bakal muter balik nyalahin orang lain. Yang bisa bikin dia mikir dua kali cuma rasa takut. Aku menatap meja, jemariku mengetuk-ngetuk permukaannya. Suara di dalam kepalaku berdebat sendiri. Satu bilang, lakuin aja. Yang lain bilang, jangan ikut cara kotor. Bim, kataku pelan, kalau sampai ini gagal atau malah nyakitin dia, gue nggak mau lihat lo, atau kita bertiga, kena masalah. Dia tersenyum tipis. Makanya gue atur semua. Lo nggak usah ikut campur langsung, biar gue yang urus. Lo dan Rani cukup standby kalau ada apa-apa. Rani menghela napas, jelas tidak setuju tapi memilih diam. Beberapa hari berikutnya,
Bima mulai mempersiapkan rencananya. Ia mengatur waktu dan lokasi di mana Dimas biasanya lewat sepulang kerja. Aku dan Rani awalnya menolak ikut dalam eksekusi, tapi diam-diam aku merasa gelisah membiarkan semuanya di tangan Bima saja. Sore itu, kami bertiga nongkrong di warung kopi untuk briefing terakhir. Targetnya gampang, kata Bima sambil menunjuk peta di ponselnya. Dia biasanya parkir di minimarket jam 7 malam, beli rokok. Nah, gue akan tunggu di gang kecil sebelahnya, sama Bruno. Pas dia lewat, gue pura-pura gak sengaja lepasin tali. Bruno bakal lari ke arah dia, gonggong sekenceng-kencengnya. Gak akan nyentuh dia, gue janji. Dan kalau dia kenal lo, tanya Rani skeptis. Bima nyengir. Gue pakai helm full face, plus hoodie. Dia nggak akan sadar. Aku menatap Rani, mencari dukungan untuk membatalkan ini. Tapi Rani hanya menatapku balik dengan ekspresi, keputusan di tangan lo. Ya Tuhan, gumamku, akhirnya mengangguk pelan. Oke, tapi cuma sekali. Habis itu, stop. Bima mengacungkan jempol. Deal. Malam itu, aku dan Rani menunggu di mobil yang diparkir agak jauh dari minimarket. Aku bisa melihat Dimas keluar dari tokonya, menenteng sebungkus rokok dan botol air mineral. Ia berjalan santai ke arah mobilnya, tanpa sadar ada misi rahasia yang sedang berjalan. Dari kejauhan, aku melihat Bima muncul di gang. Bruno, anjing herder besar itu, tampak bersemangat di ujung talinya. Saat Dimas semakin dekat, Bima pura-pura terpeleset. Tali lepas. Bruno langsung melesat ke arah Dimas, gonggongannya menggema di sepanjang jalan. Weoye, weoye, teriak Dimas panik, mundur terburu-buru hingga menabrak pintu mobilnya sendiri. Botol air mineralnya jatuh dan menggelinding ke jalan. Rani menahan tawa di sebelahku, tapi aku malah menegakkan tubuh. Deg-degan takut Bruno benar-benar menggigit. Bima buru-buru memanggil, Bruno, balik. Anjing itu berhenti, berbalik, lalu berlari kembali ke arahnya, masih menggonggong keras. Dimas berdiri mematung, wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Ia memandang sekeliling, mencoba mencari siapa pemilik anjing itu, tapi Bima sudah memutar balik dan menghilang ke gang. Aku dan Rani saling pandang. Udah selesai, gumamku lega. Beberapa menit kemudian, Bima menelepon kami. Mission accomplished. Suaranya terdengar puas. Mukanya panik banget. Nin, gue rasa dia bakal mikir 2 kali sebelum macem-macem. Aku terdiam sebentar sebelum menjawab, gue harap lo benar. Tapi malam itu, aku nggak bisa tidur. Di satu sisi, ada rasa puas aneh membayangkan Dimas ketakutan. Di sisi lain, aku takut ini malah memicu sesuatu yang lebih buruk. Takut dia melampiaskan kemarahannya ke Rina. Dan ternyata, kekhawatiranku nggak salah. Besok paginya, aku menelepon Rina untuk ngajak sarapan bareng. Tapi ponselnya mati. Aku coba WhatsApp, centang 1. Ku bilang ke Rani dan Bima, dan kami bertiga langsung panik. Lo pikir dia kenapa? Tanya Rani sambil meraih tasnya. Bima mulai gelisah. Jangan-jangan si brengsek itu marah gara-gara kejadian semalam. Dadaku terasa sesak. Kita harus ke rumahnya. Sekarang. Rapat darurat kami berlangsung di ruang belakang warung kopi milik Rani. Sambil menatap layar ponsel yang menampilkan foto Dimas dengan selingkuhannya, aku merasa campuran marah dan gugup. Jadi, lo yakin dia selalu ketemu tiap Kamis malam? Tanya Rani sambil mengunyah roti bakar. Yakin? Jawabku mantap. 2 minggu terakhir, polanya sama. Dia keluar kerja, mampir ke kafe,
Oh, Bean, jam 8, duduk di pojok, terus cabut sama cewek itu sekitar 8:30. Bima mengangguk pelan. Berarti kita punya 1 jam persiapan sebelum mereka keluar. Gue udah ngomong sama Anton, temen gue yang punya Rottweiler. Namanya Thor. Badannya segede motor Vespa, gonggongannya bisa bikin orang lari sprint. Aku menghela napas panjang. Bim, kita udah pernah bahas. Gue nggak mau dia bener-bener terluka. Cukup bikin dia takut aja. Tenang, jawab Bima sambil meneguk kopi. Thor itu anjing terlatih. Kalau gue suruh stop, dia stop. Kalau gue bilang, jaga, dia cuma akan ngintimidasi, nggak nyentuh. Rani menatapku. Nin, kita serius mau lakuin ini? Ini udah level ekstrim. Kalau ketahuan, kita bisa kena masalah. Aku menatap balik, kali ini tanpa ragu. Rin, setiap kali gue lihat mata Karina, gue tahu dia nggak cerita semua. Dia butuh kita, cuma dia nggak mau minta. Kalau kita nggak bergerak, dia bakal terus jadi korban. Rani akhirnya menghela napas, menyerah. Oke, tapi kita harus atur semuanya rapi. Jangan sampai ada yang nyambungin kejadian ini sama kita. Kami mulai menyusun rencana matang. Bima menggambar sketsa sederhana lokasi parkir kafe. Thor dan gue akan ada di sini, katanya sambil menunjuk area gelap dekat pagar belakang. Nin, lo pura-pura lagi telepon di sini. Ia menunjuk sisi kiri parkiran yang cukup terang, agar aku punya alibi kalau ada yang melihat. Gue ngapain? Tanya Rani. Lo di mobil, siap ngevideoin dari jarak jauh. Jawab Bima. Kalau ada apa-apa, kita punya bukti. Plus, lo juga bisa kabur duluan kalau ada yang curiga. Aku mengangguk, meski dadaku sudah mulai berdebar membayangkan eksekusi rencana ini. Hari Kamis pun tiba. Sejak siang, aku sudah gelisah. Bahkan di kantor pun aku nggak bisa fokus. Bayangan wajah Dimas yang santai berselingkuh sambil mungkin menyakiti kakakku membuat darahku mendidih. Jam 6 sore, kami bertiga berkumpul di rumah Anton. Thor, Rottweiler yang dimaksud, langsung membuatku terpaku. Benar kata Bima, badannya besar, ototnya menonjol, dan tatapannya tajam. Thor ini jinak sama orang yang dikenalnya, kata Anton sambil mengelus kepalanya. Tapi kalau ketemu orang asing, apalagi yang kelihatan mencurigakan, dia akan waspada. Lo nggak usah takut, Nin. Aku mengangguk kaku, masih merasa campuran antara kagum dan ngeri. Oke. Jam 7:30, kami sudah berada di sekitar kafe. Rani di mobilnya, parkir di seberang jalan. Aku berdiri di sisi kiri parkiran, pura-pura sibuk telepon sambil sesekali melirik pintu kafe. Bima dan Thor bersembunyi di dekat pagar, hanya beberapa meter dari jalur yang akan dilewati Dimas. 8:05, Dimas masuk kafe. Cewek itu sudah duduk menunggu. Aku melihat mereka bercakap-cakap, tertawa, seolah dunia ini milik berdua. Perutku melilit. Aku harus menahan diri untuk tidak langsung masuk dan membalikkan meja. 8:09 mereka keluar. Dimas memegang tas cewek itu, bersikap seperti pria paling sopan sejagat. Mereka berjalan pelan menuju mobil. Standby, bisik Bima melalui headset kecil yang kupakai. Aku mengatur napas, mencoba terlihat santai meski tanganku berkeringat. Begitu mereka melewati titik yang disepakati, Bima melepaskan Thor. Gonggongannya pecah di udara, keras dan menggema. Dimas terkejut, langkahnya terhenti. Cewek itu langsung menjerit, mundur terburu-buru. Thor melesat mendekat, matanya fokus pada Dimas. Giginya terlihat saat ia menggonggong,
tubuhnya tegap dan ototnya menegang. Dimas mundur, tubuhnya menempel ke pintu mobil. "Wewe, tarik anjing lo," teriaknya dengan suara bergetar. Bima muncul dari bayangan, memegang tali Thor, pura-pura panik. Maaf, dia lepas. "Thor, stop." Anjing itu berhenti, masih menggonggong, tapi tidak maju lagi. Dimas berusaha menutupi rasa takutnya dengan marah-marah, tapi aku bisa lihat tangannya sedikit gemetar. "Gila lo, bawa anjing gak bener," bentaknya. Bima mengangguk-angguk, pura-pura minta maaf lagi, lalu menarik Thor menjauh. Rani di mobil menekan klakson 2 kali, sinyal bahwa semua aman. Aku segera berpura-pura menyelesaikan teleponku, lalu jalan santai meninggalkan area. Kami bertiga bertemu lagi beberapa blok dari kafe. Bima terlihat puas. "Lo lihat mukanya tadi? Kayak abis lihat hantu." Rani masih kelihatan tegang. "Ya, tapi Nin bener. Gimana kalau ini malah bikin dia nyerang Rina di rumah?" Suara hatiku langsung terpicu. Kekhawatiran itu kembali menghantamku. "Besok kita cek kondisi Kak Rina. Kalau ada tanda-tanda dia kena dampak, kita harus siap bawa dia keluar dari rumah itu." Bima mengangguk, kali ini wajahnya serius. "Deal. Kita nggak cuma bikin dia takut, kita juga siap kalau harus turun tangan." Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Entah karena memang angin malam sedang kencang, atau karena gugup yang menekan dadaku. Kami semua sudah siap di lokasi sejak 7:30. Mobil Rani diparkir agak jauh dari kafe. Lampunya mati, hanya menyisakan cahaya samar dari lampu jalan. Bima duduk di motor, helm setengah terbuka. Di sampingnya ada Anton, pemilik Thor, yang kali ini ikut mengawasi. 2 teman lainku, Andra dan Dedi, berperan sebagai penonton di kafe sebelah, dengan kamera ponsel tersembunyi di jaket mereka. "Semua posisi aman?" tanyaku melalui headset kecil yang kami pakai. Rani menjawab duluan, "Aman. Gue bisa lihat pintu kafe jelas dari sini." Bima menimpali, "Siap." Thor juga udah anteng. Dia ngerti kita belum saatnya bergerak. Andra dari kafe menggumam, "Posisi strategis. Kalau dia keluar lewat pintu belakang, gue dan Dedi yang cover." Aku menarik napas panjang. "Oke. Ingat, kita cuma rekam. Jangan sampai ada kontak fisik dulu. Gue mau bukti yang solid." Waktu berjalan pelan. Setiap kali pintu kafe terbuka, jantungku ikut berdegup. Tapi yang keluar hanya pelanggan biasa. Pasangan muda, pegawai kantoran, bahkan keluarga kecil dengan anak. Pukul 20.47, Rani bersuara pelan. "Nin, target di pintu." Aku langsung menoleh. Dari posisiku yang agak gelap, aku bisa melihat siluet Dimas. Dan benar, di sebelahnya ada wanita yang sudah beberapa kali kulihat di foto hasil pengintaian. Gaun selutut, jaket kulit, rambut sebahu tergerai rapi. Tapi kali ini, mereka lebih mesra. Tangan Dimas melingkar di pinggang wanita itu, tubuhnya sedikit condong, seolah membisikkan sesuatu yang membuat si wanita tertawa kecil. Rekam,
Seruku cepat. Dari headset, kudengar bunyi klik kamera dari Andra dan Dedi. Rani juga sudah mengaktifkan mode perekaman di ponselnya. Lensanya mengintai dari balik jendela mobil yang sedikit terbuka. Mereka berjalan pelan ke arah mobil Dimas yang terparkir di sudut jauh. Aku ikut bergerak dari sisi gelap, menjaga jarak, ponselku siaga. Dia nyium pipinya, bisik Rani dari headset. Aku menajamkan pandangan. Betul. Dimas menunduk sedikit, bibirnya menyentuh pipi wanita itu sebelum membukakan pintu mobil. Perutku melilit, antara marah dan mual. Ketika wanita itu sudah duduk di dalam mobil, Dimas berdiri sebentar di luar sambil memeriksa ponselnya. Saat itulah Bima memberi sinyal cepat. Sekarang, tanyanya pelan. Aku berpikir singkat. Foto dan video sudah cukup, tapi bagian membuat dia takut masih jadi bagian rencana malam ini. Lakukan, jawabku akhirnya. Bima dan Anton berjalan perlahan dari sisi lain parkiran, Thor di tengah mereka. Anjing itu tampak fokus, matanya tertuju pada Dimas. Begitu jaraknya sekitar 5 meter, Thor mulai menggonggong keras. Dimas tersentak, ponselnya hampir terjatuh. Ia mundur selangkah, memandang ke arah sumber suara. Thor maju setapak, gonggongannya makin keras. Suaranya berat dan menggelegar di parkiran yang relatif sepi itu. "Wewe, apa-apaan ini?" teriak Dimas. Bima pura-pura panik. Maaf. Dia lepas. Lalu menarik tali Thor setengah hati, membiarkannya mendekat sedikit lagi. Wanita di dalam mobil menjerit, menutup pintu rapat-rapat. Dimas kelihatan panik meski mencoba menutupi dengan marah. "Tarik anjing lo, entar gue tuntut lo." Thor berhenti hanya 1 meter darinya, giginya terlihat, napasnya berat. Dimas jelas ketakutan, bahunya kaku, matanya liar mencari jalan keluar. Aku merekam semua dari sudut yang aman, memastikan wajahnya terlihat jelas di kamera. Bima akhirnya menarik Thor mundur, pura-pura ngos-ngosan. Udah, maaf banget, nggak sengaja." Dimas masih memaki-maki, tapi aku bisa lihat dari sikapnya, ia sudah kehilangan sedikit rasa percaya dirinya. Begitu mereka masuk mobil dan pergi, aku menghela napas panjang. "Bagus," kata Rani dari headset. "Kita dapat semua rekaman." Andra menambahkan, "Kualitasnya jelas. Ini nggak bisa dibantah." Kami berkumpul di titik aman, sebuah lahan kosong di belakang ruko. Aku memutar ulang video di ponselku. Adegan Dimas memeluk pinggang wanita itu, mencium pipinya, lalu panik menghadapi Thor. Semuanya terekam dengan jelas. "Ini udah bukti emas," kata Dedi. "Kalau mau dibawa ke Rina atau bahkan ke polisi, udah kuat." Aku menggenggam ponselku erat. Gue belum mau kasih ke polisi. Gue mau bicara sama Rina dulu, tapi kita harus pastikan dia aman. Gue nggak mau Dimas balas dendam di rumah. Bima mengangguk. "Gue dan Anton bisa standby di sekitar komplek kakak lo besok. Kalau ada ribut-ribut, kita masuk." Rani menatapku tajam. "Nin, lo siap kalau semua ini keluar? Lo tahu kan, keluarga lo bakal tahu lo yang dalangin." Aku menarik napas panjang. Kalau itu harga yang harus gue bayar supaya kakak gue nggak terus disakitin, gue siap. Rantai di tanganku bergetar karena tenaga Thor yang masih menggeram keras. Nafasnya berat, matanya menatap tajam ke arah Dimas, seperti seekor predator yang sedang mengukur jarak mangsa. "Dimas!" teriakku sekali lagi, kali ini lebih lantang. Kepala orang-orang di parkiran sontak menoleh. Beberapa berhenti berjalan, sebagian bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam.
Dimas yang semula masih mencoba mempertahankan wibawanya, langsung terlihat gugup. "Sinta, lo ngapain di sini?" Suaranya meninggi, tapi aku bisa mendengar nada paniknya. Aku melangkah maju 1 meter, Thor ikut menunduk, geramannya makin dalam. "Gue cuma mau lo jawab satu hal, lo pikir kakak gue nggak tahu semua kelakuan lo?" Dimas melirik kanan-kiri, sadar bahwa semua mata tertuju padanya. "Jaga mulut lo mau bikin malu orang." "Hah?" Aku tersenyum miring. "Malu? Lo udah bikin malu diri lo sendiri." Aku angkat ponselku, layar masih menampilkan foto dan video tadi. Dia memeluk wanita itu, mencium pipinya, lalu panik saat didekati Thor. Wajah Dimas memerah. "Hapus itu sekarang juga, atau..." Aku potong cepat. "Atau apa? Lo mau teriak di sini? Ayo, semua orang dengar." Seorang bapak-bapak yang berdiri tak jauh bersuara, Mas, kalau salah yang aku aja. Ngapain marah-marah?" Wanita yang bersama Dimas tadi tetap berdiam di dalam mobil, wajahnya pucat. Tangannya tampak sibuk mengetik di ponsel, entah menghubungi siapa. Bima melangkah mendekat, berdiri di sisiku. "Gue sarankan lo jawab baik-baik, Mas. Kita udah punya bukti. Banyak saksi juga." Dimas mencoba meraih rantai Thor, tapi Anton segera menahan. "Jangan coba-coba deh, Mas. Anjing ini terlatih. Kalau lo bikin gerakan tiba-tiba, gue nggak jamin dia nggak nyosor." Thor seolah mengerti, menggonggong keras sekali lagi, membuat Dimas mundur setengah langkah. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan amarah. "Lo pikir gue nggak tahu lo sering bentak-bentak Rina? Lo pikir semua orang nggak bisa lihat wajahnya pucat setiap kali lo ada?" Dimas menatapku tajam, tapi matanya bergerak cepat, mencari jalan keluar dari situasi ini. "Itu urusan rumah tangga kami. Lo nggak punya hak ikut campur." Aku melangkah selangkah lagi, jarak kami sekarang hanya 2 meter. "Gue punya hak kalau kakak gue disakitin. Gue punya hak kalau dia nggak bisa speak up karena takut." Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Ada yang berkata pelan, "Wah, ini kayaknya ribut soal KDRT." Yang lain menimpali, "Pantes tadi cowoknya sama cewek lain." Bima mengangkat ponselnya, merekam semua. "Bagus nih, ada suara dan wajahnya jelas." Dimas mulai kehilangan kendali. "Gue nggak mau ada kamera. Matikan itu semua." Aku mendekatkan ponselku ke wajahnya. "Lo mau matiin kamera? Matiin dulu kelakuan lo." Suara wanita dari dalam mobil terdengar, "Dimas, kita pergi aja." Tapi Dimas malah menoleh padanya dan membentak, "Diam lo." Reaksi itu membuat beberapa orang terkejut. Seorang ibu-ibu yang tadi menonton sampai menutup mulutnya. Aku mengangkat alis. "Nah, semua orang udah lihat kan? Gimana cara dia ngomong ke perempuan?" Bima ikut menyambar, "Kalau di tempat umum aja udah kayak gini, kebayangkan kalau di rumah." Dimas berusaha melangkah pergi, tapi Thor langsung bergerak ke depannya, membuatnya berhenti lagi. Aku sengaja tidak menarik rantai terlalu kencang, cukup untuk memberi kesan bahwa satu gerakan salah akan membuat anjing itu melompat. "Dimas," kataku dengan nada rendah tapi tegas. "Gue nggak mau lagi lo ganggu Rina. Lo ngerti? Kalau lo berani nyentuh dia, atau bahkan bentak dia sekali lagi, video dan foto ini akan nyebar ke semua keluarga, teman, bahkan kantor lo." Matanya menyipit. "Lo ngancam gue?" Aku menatapnya tanpa berkedip. "Anggap aja gue kasih lo peringatan terakhir." Hening sesaat. Dimas menelan ludah, lalu mencoba meraih pegangan mobil. Thor menggonggong sekali lagi, membuatnya membeku.
Anton menarik Thor sedikit mundur. Silakan, Mas. Tapi ingat kata-kata dia. Dimas masuk ke mobil tanpa menoleh lagi. Mobil itu melaju cepat meninggalkan parkiran, meninggalkan kami dengan suasana yang masih tegang. Begitu mobilnya hilang dari pandangan, aku baru sadar napasku memburu. Tanganku masih gemetar, entah karena sisa amarah atau karena adrenalin. Rani mendekat sambil menepuk bahuku. Lo gila, Nin. Tadi kalau dia nekat nyerang lo gimana? Aku tersenyum tipis. Makanya gue bawa Thor. Bima terkekeh. Serius? Ekspresi dia priceless. Gue yakin malam ini dia nggak akan tidur nyenyak. Kami berempat berdiri sejenak di parkiran yang mulai sepi. Lampu-lampu toko di sekitar sudah banyak yang padam. Aku menatap langit sebentar, mencoba meredakan detak jantung yang masih cepat. Besok gue ke rumah Rina, kataku akhirnya. Gue mau dia tahu semua yang terjadi malam ini. Dia harus punya keberanian buat ambil keputusan. Bima menepuk dadanya. Kalau perlu backup, lo tahu gue siap. Rani mengangguk. Gue juga. Tapi lo hati-hati, Nin. Orang kayak Dimas, kalau terpojok, bisa makin berbahaya. Aku mengangguk pelan. Gue tahu. Makanya kita harus gerak cepat sebelum dia nyerang balik. Thor menggonggong keras, bulu di lehernya berdiri. Suara geramannya menusuk telinga, membuat beberapa orang di parkiran mundur sedikit, tapi tidak beranjak pergi. Mereka penasaran. Dimas melangkah mundur setengah meter, kedua tangannya terangkat defensif. Gila, jauh-jauhkan anjing itu. Lo mau gue digigit? Aku menahan rantai Thor, tapi sengaja membiarkannya maju beberapa langkah lagi, sampai jarak antara moncongnya dan kaki Dimas tak sampai setengah meter. Gue nggak nyuruh dia gigit, kecuali lo bikin gerakan yang salah. Selingkuhannya berdiri di belakang, wajah pucat pasi. Dimas, ayo kita pergi. Aku takut, suaranya nyaris berbisik, tapi aku mendengarnya. Dimas menoleh ke wanita itu dengan tatapan marah. Diam, jangan ikut campur. Bentakannya nyaring, membuat beberapa orang di sekitar terperangah. Aku melangkah lebih dekat, hingga kini jarak kami tinggal 1 langkah. Mataku menatap lurus ke matanya, penuh kemarahan yang sudah kutahan terlalu lama. Ini buat kakakku yang lo pukul, nadaku bergetar, dan lo hianati. Dimas mencoba memalingkan wajah, tapi aku cepat-cepat mengangkat ponsel. Lo tahu nggak? Semua ini udah gue rekam. Lo nggak cuma selingkuh. Lo juga cowok yang gak segan bentak perempuan di depan umum. Bayangin kalau gue sebar ini ke kantor lo. Bima maju setengah langkah, kameranya juga mengarah ke Dimas. Semua udah terekam. Mas, mau viral? Atau mau ngobrol baik-baik? Dimas menggeram rendah, seperti sedang menahan malu dan amarah. Kalian pikir kalian siapa? Hah? Aku mengangkat dagu. Gue adik Rina, orang yang bakal lo hadapi kalau lo berani nyakitin dia lagi. Thor kembali menyalak, kali ini lebih keras. Dimas sampai tersentak dan mundur lagi. Salah satu penonton, seorang bapak tua dengan jaket lusuh, ikut bersuara. Nak, kalau dia udah mukul istrinya, laporin aja ke polisi. Nggak usah takut. Aku menoleh sebentar, tersenyum tipis ke arah bapak itu. Terima kasih, Pak. Saya lagi kumpulin bukti. Dimas kini terlihat gelisah. Matanya berkedip cepat, tangannya menggenggam dan membuka berulang kali. Udah, gue nggak mau ribut di sini. Gue cabut. Aku menggeleng pelan. Belum. Gue mau lo denger satu hal. Ini peringatan terakhir lo. Kalau lo bentak atau pukul Rina lagi,
Bahkan kalau lo dekati dia dengan nada tinggi sekalipun, foto dan video ini langsung gue sebar. Ngerti? Dimas menatapku lama, rahangnya mengeras. Lo nggak tahu siapa yang lo hadapi. Aku tersenyum miring. Gue tahu banget. Makanya gue bawa anjing. Bima tertawa singkat, tapi tetap menjaga jarak. Akhirnya Dimas mundur, membuka pintu mobil tanpa berkata apa-apa lagi. Thor menyalak sekali lagi, membuatnya buru-buru masuk. Selingkuhannya cepat-cepat duduk di kursi penumpang. Wajahnya masih pucat. Mobil itu melaju keluar dari parkiran, meninggalkan jejak ketegangan di udara. Begitu mobil menghilang, aku menghela napas panjang. Tanganku masih gemetar memegang rantai Thor. Rani menghampiri, matanya lebar. Gila, Nin. Tadi gue pikir dia mau nonjok lo. Aku mengangkat bahu, mencoba terlihat santai padahal jantungku berdebar kencang. Kalau dia nekat, gue punya saksi. Bima menepuk bahuku. Kita dapat semua dari berbagai angle. Besok kita tunjukin ke Rina. Dia harus lihat sendiri siapa suaminya. Aku menatap langit malam yang kosong, rasanya campur aduk antara lega, marah, dan khawatir. Dalam hati, aku tahu, ini mungkin belum akhir. Justru ini bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih berbahaya. Thor kembali menggonggong. Kali ini lebih keras. Nadanya seperti dentuman yang memantul di seluruh area parkir. Dimas melangkah mundur, matanya terbelalak. Sumpah, jauh-jauhkan anjing itu, teriaknya. Aku sengaja menatapnya tanpa berkedip. Jangan takut, dia nggak akan gigit kalau lo diam di tempat. Thor maju sedikit, rantainya berderit di tanganku. Geramannya membuat Dimas semakin panik. Dia mencoba mundur lagi, tapi tak sadar ada pembatas parkir di belakangnya. Bruk! Dimas terjatuh telentang, kedua tangannya meraih udara seperti mencoba menahan jatuhnya. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Selingkuhannya menjerit kencang. Dimas! Dia setengah berlari menghampiri, tapi langsung berhenti ketika Thor menoleh sekilas padanya. Beberapa orang yang menonton tertawa keras. Seorang remaja di pojok bahkan bertepuk tangan sambil berkata, "Waduh, kayak film ini, Bang." Yang lain, termasuk dua ibu-ibu, langsung mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian itu dari berbagai sudut. Jangan halangin, jangan halangin. Ini lagi seru, bisik salah satu dari mereka. Bima berdiri di sisi kanan, kameranya merekam jelas dari atas ke bawah, memastikan ekspresi Dimas terekam sempurna. Mantap, dapat semua angle, gumamnya sambil mengerling ke arahku. Rani, dari sisi lain, juga merekam. Nin, gue dapat slow motion waktu dia jatuh. Epik banget. Dimas berusaha bangun, tapi celananya tersangkut di pembatas. Dia makin kelihatan payah. Sialan kalian, gue bakal. Aku langsung memotong, suaraku keras. Lo bakal apa? Pukul gue? Kayak lo pukul kakak gue? Semua orang yang menonton terdiam sebentar. Suasana berubah tegang, tapi ponsel-ponsel tetap terangkat, merekam setiap detik. Dimas terhenti, napasnya memburu. Lo nggak tahu apa-apa. Aku menunduk sedikit, menatapnya dari atas. Kalau gitu jelasin di depan semua orang.
Kenapa ada memar di lengan kakak gue? Kenapa dia selalu tutupin matanya setiap lo pulang? Selingkuhannya tampak goyah. Dimas, apa maksudnya? Suaranya kecil tapi cukup terdengar. Dimas membuang pandangannya. Udah, kita cabut, katanya sambil berusaha berdiri. Bima maju selangkah, masih memegang kamera. Saran gue, Mas, mending jangan cari masalah lagi. Soalnya video ini udah auto-save ke cloud. Salah satu penonton yang tadi merekam, tertawa sinis. Wah, kalau viral sih, habis lo. Dimas akhirnya bangkit, matanya menatapku penuh kebencian. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia menarik tangan selingkuhannya dan menuju mobil. Aku menahan Thor sampai mereka benar-benar masuk mobil. Begitu mobil melaju keluar dari parkiran, aku menghela napas panjang. Thor langsung duduk, lidahnya terjulur, seakan puas dengan aksinya. Bima menepuk bahuku. Gila, Nin, itu tadi kayak adegan klimaks di film aksi. Rani nyengir. Ya, cuma bedanya, ini nyata. Dan Dimas kayaknya bakal ingat momen ini seumur hidupnya. Thor kutarik perlahan, rantainya berderit di antara jariku. Dia masih menggeram, tapi mulai mereda setelah mataku bertemu dengan mata Bima yang memberi anggukan kecil. Cukup, kataku pelan. Bima langsung menurunkan kameranya, memberi kode ke Rani dan dua teman lain untuk mundur. Suasana parkiran masih tegang, tapi rasa penasaran penonton mulai berubah jadi bisik-bisik heboh. Waduh, bener-bener kayak reality show, ya? Celetuk seorang bapak sambil mengantongi ponselnya. Astagfirullah, ngeri amat, sahut ibu-ibu di sebelahnya, walau jelas dia tadi ikut merekam dari awal. Aku tidak menatap Dimas lagi. Hanya sekali kulirik, dan kulihat ia masih berdiri kaku di samping mobil. Wajahnya pucat. Selingkuhannya menunduk, entah malu atau marah. Aku tak peduli. Tanpa sepatah kata pun, aku berbalik, menarik Thor keluar dari area parkir. Langkahku cepat. Setiap hentakan sepatu rasanya memantulkan adrenalin yang belum reda. Bima menyusul dari belakang. Mantap, Nin. Gue rasa pesan lo udah nyampe. Aku hanya mendengus. Kita lihat aja nanti. Rani berjalan di sampingku, menoleh sebentar ke belakang. Mereka masih bengong. Lo beneran ninggalin gitu aja? Iya, jawabku pendek. Gue nggak mau ngotori tangan lebih dari ini. Gue cuma mau dia ngerasain takut. Kami keluar ke trotoar, meninggalkan area parkir yang masih ramai dengan gosip dadakan. Thor kini berjalan tenang, ekornya bergoyang sedikit. Seolah-olah dia tahu misinya malam ini sudah selesai. Sampai di tikungan, aku melepaskan napas panjang. Udara malam terasa dingin menusuk, tapi di dadaku masih panas. Ada kepuasan kecil, tapi juga kegelisahan besar. Karena aku tahu, ini mungkin akan memicu sesuatu yang lebih besar lagi. Bima menatapku serius. Nin, lo sadarkan, kalau ini bisa jadi bumerang. Aku berhenti sebentar, memandangnya. Bima, dari awal gue udah siap sama risikonya. Gue nggak mau duduk diam lagi. Rani menepuk lenganku. Oke, tapi kita harus siap kalau dia mau balas dendam. Nih orang licik. Aku mengangguk pelan. Makanya gue mau cepet-cepet kasih lihat ini ke Rina. Kami berpisah di ujung jalan. Thor dikembalikan ke temannya Bima, yang sempat tertawa sambil berkata, Thor kayaknya suka sama lo. Biasanya dia nggak sejinak ini sama orang baru. Aku tersenyum tipis. Mungkin dia tahu siapa musuhnya. Malam itu, aku berjalan pulang sambil menggenggam ponsel erat. Video dan foto itu tersimpan aman. Langkahku cepat. Pikiranku hanya pada satu hal.
Besok, Rina harus melihat semua ini. Video itu meledak seperti kembang api di malam tahun baru, cepat, ramai, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Awalnya, hanya grup kecil di antara teman-teman Rani dan Bima yang tahu. Tapi entah siapa yang pertama kali membocorkan. Dalam hitungan jam, rekaman itu sudah muncul di grup WhatsApp keluarga besar kami. Astagfirullah, ini beneran Dimas, suaminya Rina? Tanya Bibi Laila di grup, disertai emoji kaget dan tanda tanya bertumpuk. Aku lihat kok, jawab Paman Surya. Itu parkiran kafe dekat kantor aku. Di grup lain, grup warga komplek, gosipnya lebih pedas. Itu bukan yang kemarin kita lihat belanja berdua? Pantesan istrinya jarang keluar rumah. Makanya, jangan manis di luar aja. Tak berhenti di situ, kantor Dimas pun kebagian cerita. Rekan kerjanya bilang video itu sudah masuk ke meja HRD. Ada yang bilang atasannya marah besar karena nama perusahaan ikut tercoreng. Sementara itu, di rumah, suasananya seperti menunggu bom meledak. Aku duduk di ruang makan bersama ibu dan ayah. Rina ada di kamarnya, sejak pagi belum keluar. Ayah udah lihat videonya? Tanyaku hati-hati. Ayah menarik napas panjang, wajahnya kaku. Udah. Dan ayah nggak nyangka, ternyata selama ini yang kamu khawatirin ada benarnya. Ibu menatapku dengan mata merah. Nin, kakakmu barusan cerita semuanya ke ibu. Aku langsung menegakkan punggung. Cerita? Tentang? Ibu menunduk, suaranya bergetar. Selama ini dia sering dipukul, diancam, dipermalukan di depan orang. Bahkan uang belanja sering dipotong kalau dia dianggap melawan. Dadaku serasa diremas. Ya Allah, kenapa dia nggak ngomong dari dulu? Ayah menjawab pelan, karena dia takut. Takut kami kecewa. Takut nggak ada yang percaya. Takut rumah tangganya dianggap gagal. Aku menutup wajahku dengan tangan. Rasa marah, sedih, dan bersalah bercampur jadi satu. Kalau aku tahu dari awal, kamu sudah melakukan yang benar. Nin, potong ayah. Mungkin caranya ekstrim, tapi kadang, orang seperti Dimas gak akan berhenti kalau cuma diajak bicara baik-baik. Beberapa menit kemudian, Rina keluar dari kamarnya. Wajahnya bengkak karena menangis, tapi langkahnya mantap. Ia duduk di kursi depan kami. Aku mau cerai, ucapnya tegas. Ibu memegang tangannya erat. Ibu dukung. Ayah mengangguk mantap. Kita semua dukung. Rina menatapku lama. Ada rasa terima kasih di matanya, meski bibirnya gemetar. Maaf, Nin, selama ini aku nyuruh kamu jangan ikut campur. Ternyata kamu yang paling peduli. Aku tersenyum pahit. Aku cuma gak mau kakakku disakiti lagi. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rina mengurus gugatan cerai dengan bantuan pengacara yang dikenalkan Bima. Bukti-bukti dari video dan kesaksian beberapa tetangga cukup untuk memperkuat kasusnya. Dimas mencoba menghubungi Rina berkali-kali, tapi semua pesan dan panggilannya diabaikan. Sesekali, ia mengirim ancaman lewat nomor tak dikenal, namun Bima dan Rani memastikan semua itu dilaporkan ke polisi. Selingkuhannya menghilang seperti asap. Kata teman Bima, dia keluar dari kota beberapa hari setelah video itu viral. Di kantor, posisi Dimas dicabut. Ada kabar bahwa ia dikeluarkan bukan hanya karena video itu, tapi juga karena beberapa pelanggaran lain yang akhirnya terbongkar. Beberapa minggu kemudian, aku pergi ke pasar membeli sayur untuk ibu. Di tengah lorong sayur mayur, aku melihat sosok yang familiar, Dimas. Ia berdiri di depan lapak cabai, memegang kantong plastik kecil.
Pakaian dan wajahnya jauh dari rapi seperti dulu. Rambutnya agak panjang dan acak-acakan, dan ada lingkar hitam di bawah matanya. Saat pandangan kami bertemu, ia langsung menunduk, memalingkan wajah. Langkahnya cepat menjauh, seolah pasar yang penuh itu terlalu sempit untuknya. Aku hanya berdiri di tempat, menatap punggungnya yang menghilang di antara kerumunan. Tanpa sadar, bibirku membentuk senyum tipis. Bukan karena aku senang melihat orang jatuh, tapi karena aku tahu, dia tak lagi punya kuasa atas kakakku. Sore itu, di teras rumah, aku duduk bersama Rina sambil minum teh. Udara hangat, burung-burung berkicau, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, wajah Rina terlihat tenang. "Kamu ingat waktu pertama kali aku pakai jeans robek, terus ibu ngomel-ngomel?" Tanyaku sambil tertawa kecil. Rina ikut tertawa. "Iya, tapi ternyata di keluarga ini yang paling nekat bukan cuma soal fashion, tapi juga soal nyelamatin kakaknya." Aku mengangkat bahu pura-pura santai. Kadang, untuk melindungi keluarga, kita memang harus sedikit menggonggong. Rina menatapku lama, lalu tersenyum lebar. "Terima kasih, Nin. Benar-benar, terima kasih." Aku tidak menjawab, hanya menyesap teh yang mulai dingin. Dalam hati, aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada luka yang perlu sembuh, kepercayaan diri yang harus kembali, dan hidup baru yang harus dibangun. Tapi malam itu, aku merasa damai. Karena setidaknya, satu hal sudah pasti, kami tidak akan pernah membiarkan orang seperti Dimas menyakiti keluarga kami lagi.